Jangan panik jika Monstera variegata kalian tidak memiliki akar. Mungkin dikarenakan mengalami busuk akar atau bekas cacahan. Simak sampai habis bagaimana cara mengatasinya dan sudah terbukti berhasil. Hai sahabat pecinta tanaman, bertemu kembali bersama saya Gede. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dulu, klik tombol lonceng di bawah agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah, hari ini saya akan update bagaimana perkembangan Monstera variegata yang kita sudah cacah di video sebelumnya, kira-kira tanggal 13 Desember lalu. Jadi ini usianya sudah kira-kira 29 hari dari pencacahan sebelumnya. Jadi ini sebelumnya tidak memiliki akar, teman-teman. Dia memiliki akar tapi hanya satu, ya sama dengan tidak memiliki akar. Dan sekarang ini sudah memiliki banyak perakarannya. Ini adalah akar tunggalnya. Ini akar serabutnya sudah banyak, teman-teman. Jadi sekarang saya akan memindahkan tanaman ini yang sebelumnya menggunakan media air dan hidroton. Sekarang saya akan mengganti medianya menggunakan media tanam. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan media tanam apa yang saya gunakan untuk tanaman Monstera variegata ini. Dan buat teman-teman juga yang mungkin melakukan pencacahan atau memiliki tanaman Monstera variegata yang kebetulan tidak memiliki akar, teman-teman bisa menggunakan cara seperti saya. Jadi teman-teman cukup merendamnya menggunakan air saja, menggunakan wadah seperti gelas atau apapun itu, yang penting tidak berlubang. Cukup merendamnya menggunakan air, usahakan airnya menggunakan air yang dari sumur atau aerasi yang memiliki pH yang bagus. Kemudian teman-teman cukup menunggu beberapa bulan, mungkin 1 atau 2 bulan, nanti tanaman itu akan menumbuhkan akar seperti yang kita bahas hari ini. Ini adalah buktinya dia sudah menumbuhkan akar. Tapi jika tanaman teman-teman yang setelah teman-teman cacah atau mungkin mengalami kebusukan akar dan memiliki hanya 1 akar atau 2 akar, yang pastinya 1 atau 2 akar itu sangat riskan jika teman-teman langsung menanamnya di media tanam. Teman-teman bisa menggunakan water propagation seperti ini. Jadi teman-teman menggunakan wadah plastik atau kaca seperti ini, kemudian menambahkan air dan menggunakan hidroton. Jadi seperti yang tanaman ini berumur 29 hari dari pencacahan dan sekarang sudah banyak memiliki akar, sehingga tanaman ini sudah siap untuk dipindahkan di media tanam. Baik teman-teman, sekarang kita akan menyiapkan beberapa bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan pemindahan media tanam Monstera variegata ini. Pertama kita menyediakan air putih. Ini adalah air putih biasa, dehatin atau antrakol, vitamin B1. Jadi untuk media saya sudah menyiapkan beberapa media. Pertama, sekam mentah. Jadi ini adalah sekam mentah yang sudah saya fermentasi. Pastikan teman-teman tidak menggunakan sekam mentah yang masih mentah karena itu dapat menyebabkan panas. Dan kenapa saya menggunakan sekam mentah yang sudah difermentasi? Karena sekam mentah ini memiliki porositas yang bagus. Kemudian saya menyediakan sekam bakar. Sekam bakar memiliki kandungan vitamin B1 yang alami di dalam sekam bakar ini dan mampu menyerap air yang tidak terlalu banyak. Kemudian saya menyediakan andam. Ini adalah andam dari cacahan kulit pinus. Ini bagus untuk porositas tanaman, teman-teman. Dan ini adalah andam dari kulit bambu, yang mana kulit bambu ini banyak mengandung nutrisi nitrogen di dalam andam tersebut. Lalu saya juga menyediakan pasir malang. Jadi teman-teman usahakan menggunakan pasir malang yang bentuknya agak besar. Ini bagus untuk porositas dan mineral. Dan ini saya menyediakan kuhe kambing. Jadi usahakan teman-teman menggunakan kuhe kambing yang masih berbentuk butiran. Karena jika teman-teman menggunakan kuhe kambing yang sudah digiling, itu biasanya lebih banyak mengandung tanah daripada kuhenya. Kemudian saya menggunakan perlite. Jadi ini berfungsi untuk menyerap nanti nutrisi seperti kita melakukan pemupukan dan segala macam. Perlite ini akan menyerap pupuk tersebut. Jadi jika tanaman itu membutuhkan, dia akan menyerap unsur hara itu dari perlite ini. Kemudian diabol. Ini akan kita gunakan untuk di bagian bawah potnya nanti agar
perairan atau drainase air yang kita siramkan pada saat kita menyiram itu lebih cepat nanti mengalir ke bagian bawah pot. Karena biasanya jika kita tidak menggunakan diabol atau pecahan genteng, cacahan kulit pinus dan segala macam, biasanya pada saat kita melakukan penyiraman airnya lambat untuk mengalir. Apalagi jika teman-teman menggunakan media tanah, yang dimana tanah itu lama-lama akan menjadi padat. Kemudian pada saat kita melakukan penyiraman, maka airnya akan tergenang dan susah untuk keluar dari lubang di dasar pot. Sekarang kita akan mengeluarkan dulu Monstera variegata ini dari media sebelumnya, yaitu water propagation. Kita cukup tuangkan saja seperti ini teman-teman, tapi berhati-hati agar akarnya nanti tidak ada yang patah. Jadi ini adalah perakaran yang baru. Seperti yang teman-teman lihat, warnanya putih semua. Ini adalah akar yang baru yang aktif. Dan kita harus berhati-hati karena Monstera variegata ini termasuk tanaman yang mahal. Kita bisa melepaskan hidroton ini dari akarnya teman-teman. Karena media hidroton ini setelah kita gunakan, kita bisa menggunakannya kembali. Kita cukup mencucinya, kemudian kita bisa menggunakannya kembali dengan tanaman yang lain. Nah teman-teman, ini adalah perakaran yang baru. Jadi ini adalah bukti dari sebelumnya dia tidak memiliki akar. Hanya memerlukan waktu sekitar 29 hari dari tanggal 13 Desember lalu. Sekarang dia sudah memiliki akar yang lumayan banyak. Jadi dia bisa kita tempatkan pada media tanam yang akan kita siapkan. Jadi untuk teman-teman yang penasaran bagaimana caranya untuk mencacah tanaman Monstera variegata ini, teman-teman bisa cek linknya di bawah atau bisa klik tombol di atas. Setelah semua hidrotonnya terlepas, sekarang kita akan meracik media tanamnya. Jadi ini saya taruh dulu. Untuk meracik media tanam, pertama kita membutuhkan wadah. Saya sudah menyediakan wadah di sini. Kemudian kita akan melakukan pencampuran. Jadi saya menggunakan campuran seka mentah. Saya menggunakan seka mentah 1 kepal. Kemudian seka bakar 1 kepal. Kemudian 6 dari kulit pinus 2 kepal. Kemudian 6 dari daun bambu, saya juga menggunakan 2 kepal. Kemudian pasir malang. Di sini kita bisa menggunakan pasir malang yang lebih banyak karena pasir malang termasuk bagus untuk mineral dan porositas. Kemudian kita akan menggunakan kue kambing. Jadi kue kambing ini sangat berfungsi untuk sumber nutrisinya nanti untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian perlite. Kemudian kita akan mengaduk menggunakan ini. Kita akan mengaduk sampai rata. Tanaman Monstera variegata ini menyukai tempat yang tidak terlalu terik dengan sinar matahari. Jadi usahakan menanamnya dinaungi atau menggunakan paranet atau di bawah pepohonan yang lebih rindang. Jadi dia tidak suka terlalu kepanasan. Jika tanaman ini terlalu panas, maka daunnya akan mengalami kegosongan. Jadi untuk menjaga warna variegatanya tetap mencolok dan istilahnya menor, kita harus memberinya cahaya yang cukup, tetapi bukan cahaya yang langsung. Jadi kita harus menggunakan naungan. Karena banyak ada peristiwa jika tanaman Monstera variegata ini tiba-tiba warna variegatanya menghilang. Saya dulu pernah mengalami karena saya menaruhnya di tempat yang kurang sinar matahari. Lama-kelamaan setiap daun baru yang mekar itu semakin hijau. Kemudian saya memindahkan di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Corak variegatanya mulai keluar kembali. Jadi medianya sudah selesai kita buat. Kita sudah mencampurnya sampai rata. Kemudian kita membutuhkan pot. Ini saya singkirkan dulu agar tidak mengganggu. Ini saya sudah menyiapkan pot, yaitu pot yogurt. Ini YPT 18. Jadi kita akan menggunakan biobol di bagian bawah pot agar drainase air lebih bagus. Jadi teman-teman, jika teman-teman tidak memiliki biobol, teman-teman bisa menggunakan batok kelapa atau
pecahan genteng atau styrofoam dan apapun itu yang memiliki sifat tidak terlalu banyak menyerap air. Jadi di sini saya menggunakan turus, yaitu pipa. Jadi biasanya orang-orang menggunakan turus yang seperti sabut kelapa atau akar kadaka atau moss. Di sini saya menggunakan hanya pipa biasa. Teman-teman bisa menggunakan pipa yang dibalut dengan kain atau moss dan segala macam, karena fungsi turus adalah untuk merambatkan tanaman dan bisa merangsang akar angin itu untuk tumbuh lebih bagus. Tapi di sini kenapa saya menggunakan hanya pipa saja? Itu dikarenakan saya akan mencangkok akarnya nanti. Jadi jika tanaman itu sudah tumbuh dan mengeluarkan akar angin, jadi saya akan menggantung beberapa botol di sini untuk cangkokan akarnya agar nanti bisa kita perbanyak kembali. Setelah turusnya kita tempatkan seperti ini, kita cukup memasukkan biobol ke dalam potnya. Jika sudah masuk seperti ini, sekarang kita akan mengukur untuk medianya. Jadi monstera ini adalah Monstera variegata cuttingan pucuk, teman-teman. Jadi ini adalah pucuk dan ini adalah calon daun baru yang akan mekar. Jadi di video sebelumnya rencana saya update dengan 2 cuttingan yang kebetulan cuttingan yang lagi satu sudah laku terjual, itu ada di beberapa video yang sebelumnya karena sudah laku terjual. Jadi saya update 1 tanaman ini. Kemudian kita akan menambahkan media tanam dulu. Teman-teman bisa menambahkan hanya beberapa dulu media tanam agar menimbun biobolnya dulu. Kemudian kita baru membenamkan tanamannya dan menambahkan media tanam lagi. Sekarang kita akan menimbun menggunakan media. Jadi media ini sangat bagus untuk tanaman monstera karena ini mengandung nutrisi yang bagus dan juga sangat poros, karena Monstera variegata dia sangat menyukai media tanam yang poros dan tidak terlalu menyukai banyak air. Karena itu kita harus menggunakan media yang benar-benar poros agar menghindari tanaman ini dari pembusukan. Nah, kemudian kita akan mengikat bagian daun ini agar tidak terjatuh nanti jika ada angin. Saya sudah menyiapkan tali. Ini adalah tali raffia. Teman-teman bisa menggunakan apapun yang ada di rumah. Ini hanya berfungsi untuk mengikat saja. Jadi pertama kita akan ikat dulu di tiangnya. Kemudian kita akan membalut tanamannya. Usahakan ini jangan terlalu kencang, teman-teman, karena nanti pada bagian belakang dia akan menumbuhkan daun baru. Jadi jika teman-teman mengikatnya terlalu kencang, takutnya nanti daun baru yang akan tumbuh dia jadi gagal mekar. Jadi setelah kita menanamnya pada media, sekarang kita akan melakukan penyiraman. Untuk penyiraman, di sini saya menggunakan dehatin. Jadi kita pertama akan menyiramnya menggunakan dehatin agar mungkin ada beberapa jamur nanti yang berada di dalam media akan mati karena kita sudah menyiramkan menggunakan dehatin, teman-teman. Jadi ini kita lakukan untuk mencegah sesuatu hal yang tidak ingin kita alami nanti. Kita cukup melarutkan menggunakan dehatin. Kemudian kita akan melakukan penyiraman. Kita cukup kocorkan saja. Kemudian kita membutuhkan air lagi. Akan menyiramnya menggunakan vitamin B1. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan vitamin B1, takarannya adalah 1 liter air menggunakan 1 tutup botol bagian dalam ini. Jika teman-teman menggunakan air seperti ini, hanya segini,
teman-teman cukup menggunakan setengah dari tutup botolnya saja. Kemudian kita akan mengocor. Ini berfungsi agar perakaran yang tadi cepat untuk berkembang dan tanamannya tidak stres. Oke teman-teman, jadi video kali ini sudah selesai dan tanaman monstera ini sudah kita pindahkan dengan media tanam. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya hari ini. Semoga video saya hari ini dapat menginspirasi teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar tanaman, teman-teman bisa komen di bawah atau DM saya di Instagram. Link Instagramnya ada di deskripsi di bawah. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dadah!